Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Sarah Alfian dengan nomor induk mahasiswa 1801025380 dari Prodi PGSD kelas 5J. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kecerdasan Interpersonal pada Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Ilmu pengetahuan sosial ialah salah satu mata pelajaran di SD yang mengkaji seperangkat kejadian, konsep, kenyataan, serta generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Kecerdasan interpersonal mempunyai peranan penting dalam menolong siswa membiasakan diri dan membentuk ikatan sosial. Begitu pula kebalikannya. Tanpa kecerdasan interpersonal, siswa akan menghadapi kesusahan dalam menjalankan ikatan dengan orang lain. Terlebih lagi, lewat kecerdasan interpersonal membolehkan siswa untuk berbicara dan bersosialisasi dengan baik serta efisien. Sebab di masa pertumbuhan era, siswa diharapkan sanggup untuk membangun ilmunya lewat bermacam aktivitas pendidikan yang bertabiat kooperatif atau kelompok sehingga bisa memaksimalkan hasil belajarnya. Fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, agar pembahasan dapat dilakukan secara terpusat, teliti dan mendalam, peneliti memfokuskan penelitian kecerdasan interpersonal pada pembelajaran IPS di SD. Subfokus penelitiannya berdasarkan latar belakang di atas, maka subfokus masalahnya adalah sebagai berikut. Pengaruh kecerdasan interpersonal pada pembelajaran IPS, pengaruh kecerdasan interpersonal pada rasa percaya diri siswa, pengaruh kecerdasan interpersonal pada hubungan antar siswa. Pertanyaan penelitiannya ada 3. Yang pertama, bagaimana kecerdasan interpersonal pada pembelajaran IPS di SD? Yang kedua, apa ada pengaruh kecerdasan interpersonal dengan rasa percaya diri siswa? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kecerdasan interpersonal pada kehidupan sosial siswa? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan interpersonal pada pembelajaran IPS di SD. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada semua pihak, baik secara praktis dan teoritis. Bab 2. Kajian teori. Yang A. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, dan yang B. Penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian terbagi menjadi 3. Ada ilmu pengetahuan sosial IPS di SD, kecerdasan, dan kecerdasan interpersonal. Ilmu pengetahuan sosial di SD juga terbagi menjadi 3. Ada pembelajaran IPS di SD, tujuan pendidikan IPS di SD, dan ruang lingkup IPS. Ilmu pengetahuan sosial IPS di SD, mata pelajaran IPS, dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, uraian, serta keahlian analisis terhadap keadaan sosial warga dalam merambah kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Pendidikan IPS disusun secara sistematis, komprehensif, serta terpadu dalam proses mengarah keberhasilan dalam kehidupan di warga. Pembelajaran IPS di SD. Pendidikan IPS di SD dimuat serta menyajikan aspek keterampilan sosial yang di dalam aktivitas pembelajarannya tidak dapat dicoba sendiri oleh individu siswa, namun wajib bersama-sama, bila mau pendidikan lebih bermakna. Dan yang B, tujuan pendidikan IPS di SD. Pembelajaran IPS bertujuan membina partisipan didik jadi masyarakat negeri yang baik, yang mempunyai pengetahuan, keahlian, serta kepedulian sosial yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk warga serta negeri. Yang C, ruang lingkup IPS. Ruang lingkup pelajaran IPS meliputi aspek-aspek. Yang pertama ada manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua ada waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga ada sistem sosial dan budaya. Dan yang keempat ada perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Kecerdasan. Kecerdasan menurut Anita ialah keahlian untuk belajar, segala pengetahuan yang didapatkan, serta keahlian menyesuaikan diri dengan area baru. Yang ketiga ada kecerdasan interpersonal yang terbagi juga menjadi indikator kecerdasan interpersonal dan dimensi kecerdasan interpersonal. Pengertian kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang agar sadar atas apa yang dialami oleh orang yang ada di sekitar kita. Kecerdasan interpersonal ialah keahlian untuk memilah serta mengantarkan pemikiran soal stimulus, atmosfer hati, pula apa yang dialami oleh orang di dekat kita. Indikator kecerdasan interpersonal ada beberapa.
Yang pertama, dia suka mengamati sesama, yang kedua ada gampang bergaul, yang ketiga ada menawarkan dorongan kalau seseorang membutuhkannya, dan yang keempat bahagia dengan kegiatan-kegiatan kelompok, dan yang terakhir yakin diri kala bertemu dengan orang baru. Dimensi kecerdasan interpersonal menurut teori kecerdasan sosial memiliki 3 ukuran utama. Yang pertama ada social sensitivity, yang kedua ada social insight, dan yang ketiga ada social communication. Penelitian yang relevan. Di sini ada 2 penelitian yang relevan. Yang pertama dengan judul kontribusi kecerdasan interpersonal dan sikap tenggang rasa terhadap kompetensi pengetahuan IPS, dan yang kedua dengan berjudul korelasi antara kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5. Bab 3, metodologi penelitian. Ada A. Alur penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Latar penelitian, D. Metode dan prosedur penelitian, E. Peran peneliti, F. Teknik dan prosedur pengumpulan data, G. Teknik analisis data, dan H. Pemeriksaan keabsahan data. Alur penelitian. Yang pertama ada permasalahan penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat penyajian data, dan yang kelima ada analisis data dan pembahasan, dan yang terakhir atau keenam kesimpulan dan saran. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Sukamekarsari yang beralamat Jalan Widamar kilometer 3, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Agustus tahun 2021. Latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan interpersonal pada pembelajaran IPS di SD untuk siswa di SDN 1 Sukamekarsari. Latar penelitian ini dilakukan di SDN 1 Sukamekarsari Karanganyar, Lebak, Banten. Metode dan prosedur penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Prosedur penelitian menurut Ari Kunto terbagi menjadi 11 tahap, yaitu yang pertama memilih masalah, yang kedua studi pendahuluan, yang ketiga merumuskan masalah, yang keempat merumuskan anggapan dasar atau hipotesis, yang kelima memilih pendekatan, yang keenam menentukan variabel dan sumber data, yang ketujuh menentukan dan menyusun instrumen, yang kedelapan mengumpulkan data, yang kesembilan analisis data, yang kesepuluh menarik kesimpulan, dan yang terakhir atau kesebelas menyusun laporan. Peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini ialah selaku perencana, pengumpul data, penganalisis, sampai akhirnya sebagai pencetus penelitian. Pada penelitian kualitatif, menekankan bahwa peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain yang adalah alat pengumpul data utama. Oleh karena itu, peneliti ialah kunci untuk melakukan penelitian. Peneliti tidak hanya berperan sebagai pengambil data, pengolah data, dan penemu data hasil penelitian. Data dan sumber data. Adapun data yang diambil dalam penelitian di SDN 1 Sukamekarsari dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primernya ialah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Melalui kegiatan ini yang akan menjadi sumber data pada penelitian ini antara lain seluruh siswa kelas 4 SDN 1 Sukamekarsari. Data sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud merupakan dokumen atau arsip yang didapatkan dari bermacam-macam sumber, seperti foto pendukung yang sudah ada. Teknik dan prosedur pengumpulan data ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumen. Wawancara ialah proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide. Yang kedua observasi. Observasi dalam istilah sederhana ialah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Sejumlah informasi yang diperoleh dari hasil observasi ialah ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Yang ketiga,
Dokumen. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dapat dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa lampau. Teknik analisis data dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, ada data reduction atau reduksi data, yaitu reduksi data diawali dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian atau tentang hasil pengamatan. Dalam proses reduksi, ada data yang terpilih dan ada data yang terbuang. Yang kedua, ada data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendisplay data. Proses mendisplay data yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap akhir setelah mendisplay data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara triangulasi, yang diartikan mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Jika diperlukan triangulasi data, bisa dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Orang yang terlibat bisa dimintai keterangan yang lebih lanjut tentang data yang didapatkan. Triangulasi ada berbagai macam cara, yaitu yang pertama ada triangulasi sumber, yang kedua ada triangulasi waktu, yang ketiga ada triangulasi teori, dan yang keempat ada triangulasi peneliti, dan yang kelima ada triangulasi metode. Sekian presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kecerdasan Interpersonal pada Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.